Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, perkenalkan nama saya Urin Ilvia dari kelas K620 ANR atau Akuntansi Non-Reguler Digite University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik komunikasi dan negosiasi. Nah, sebelumnya komunikasi itu apakah penting? Penting gak sih komunikasi itu? Pastinya penting dong, karena dalam sehari-hari komunikasi itu pasti kita lakukan, pasti kita praktekkan. Karena komunikasi itu layaknya kita bernapas ya. Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Kita ngobrol dengan orang lain dalam sehari-hari, itu komunikasi. Sangat penting karena mempengaruhi penilaian orang tentang diri kita sendiri yang berujung pada citra dan keberhasilan, lalu mempengaruhi pemahaman pesan yang disampaikan. Nah, komunikasi yang efektif itu bagaimana sih? Nah, komunikasi yang efektif itu komunikasi yang prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikan dapat diperoleh. Nah, lalu apakah komunikasi itu? Nah, sekarang pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu kata yang mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain atau sesuatu yang berupa percakapan biasa, dialog, membujuk, mengajar, dan negosiasi. Percakapan biasa itu kayak kita sehari-hari ya ngobrol sama orang, berdialog juga. Nah, membujuk ini ketika kita sedang menawarkan sesuatu untuk orang lain, contohnya berjualan gitu ya. Lalu mengajar dan negosiasi. Nah, mengajar di sini contohnya seperti guru, dosen, ya kan. Lalu negosiasi sama dengan jualan tadi. Berbagai peraga bahasa, baik verbal atau non-verbal, yang dapat membangun respon untuk melakukan imitasi. Nah, itu dia pengertian singkat dari komunikasi. Lalu next ada gaya komunikasi. Nah, tentunya komunikasi sendiri punya gaya dong. Yang di sini ada pertama gaya pengontrol. Gaya komunikasi yang dikembangkan adalah banyak bicara, menginterogasi, menyuruh, mencela atau mengkritik, menyalahkan, merendahkan. Nah, gaya komunikasi didasarkan pada masalah problem base dan informasi atau kisah masa lalu. Nah, gaya pengontrol di sini yang dimaksud, jadi kita dalam berkomunikasi harus mempunyai gaya pengontrol. Karena kalau tidak, kita akan seenaknya mencela, mengkritik, menyalahkan atau bahkan merendahkan orang lain. Jadi kita harus mengontrol juga dalam komunikasi itu tersebut. Lalu ada gaya visioner. Gaya komunikasi model ini itu lebih banyak mendengar, menyimak, mendukung, memuji, memotivasi, apresiatif terhadap keunikan. Gaya komunikasi ini didasarkan pada peluang dan informasi atau kisah kekinian. Oke, next ada gaya komunikasi yang lebih spesifik. Di sini ada open, terbuka ya. Jadi itu kita berorientasi hubungan, mendukung kebutuhan orang lain, dan dapat membagi perasaan. Ada juga self-contained atau tanggung jawab pribadi. Berorientasi tugas, cenderung sempit atau kaku, kurang dapat berbagi rasa atau perasaan. Nah, direct, langsung. Ekstrovert ya, mengekspresikan pikiran dan perasaannya meskipun terkadang agak memaksa atau ngotot. Biasanya cenderung asertif sampai agresif. Itu langsung ketika orang-orang ekstrovert gitu ya, mengekspresikan pikirannya. Lalu ada indirect atau tidak langsung. Introvert di sini tidak langsung itu introvert. Dia menahan, menunggu, biasanya cenderung asertif sampai pasif. Jadi introvert ini biasanya dia cenderung menunggu orang tersebut
memancing dulu ya, memancing agar terbuka ngobrolnya gitu, lebih nyaman gitu ya. Nah, lalu ada dinamika tanya jawab. Tentunya dalam komunikasi ada tanya jawab dong. Ada penyelia di sini bertanya, mendengar, menanggapi, lalu petugas mendengar dan menanggapi. Lalu next ada nih, alasan untuk bertanya. Nah, contohnya bertanya yang terbuka itu, apa penyebab kematian balita di Indonesia? Kalau yang tertutup, berapa angka kematian balita di Indonesia pada tahun 1996? Nah, di sini perbedaannya jelas ya. Yang terbuka itu dia menanyakan semuanya di Indonesia. Kalau yang tertutup itu hanya menanyakan poinnya aja, kayak tahun berapa gitu disebutkan ya tahunnya. Lalu ada apa itu negosiasi? Sekarang masuk dengan materi negosiasi nih. Negosiasi itu proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Lalu, negosiasi itu upaya untuk mempelajari dan merujuki mengenai sikap yang dipertentangkan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima. Nah, itu dia pengertian dari negosiasi. Jadi kayak kita bisa merujuki mengenai sikap terhadap lawan bicara ya. Jadi kita sama aja kayak negosiasi, kayak membujuk, merayu lawan bicara kita tersebut. Ini biasanya sering digunakan ketika kita jualan ya. Nah, tujuan negosiasi itu apa sih? Tujuan dari negosiasi itu adalah berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan, lalu berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan, lalu berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lawan, dan berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Itu dia dari tujuan dari negosiasi. Nah, saya akan menambahkan sedikit lagi. Dalam tanya jawab itu harus ada umpan balik atau tanggapan dong. Nah, di sini dalam umpan balik atau tanggapan, tekankan sisi kebaikan dan redam kesan jawaban salah. Jadi kita harus tekankan sisi kebaikan, lalu memberi kesan-kesan yang baik gitu terhadap jawaban yang salah. Jadi kita harus menghormati juga gitu ya tanggapannya. Lalu analisa kebaikan jawaban untuk memberikan alasan terhadap kebaikan tersebut dan tumbuhkan motivasi positif. Nah, jadi ketika kita memberi umpan balik atau tanggapan, kita harus mengasih motivasi juga, memotivasi positif juga dong tentunya, agar si komunikator tersebut bisa merubah atau jadi lebih baik lagi nantinya ke depannya. Lalu berikan komentar yang berorientasi kepada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Nah, banyak ya orang yang ketika mengobrol itu memberi komentar selalu mengomentari pada orangnya gitu, bukan kepada berorientasi kepada jawabannya, tapi malah ke orangnya gitu ya. Nah, itu dia yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.